Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, sang pemilik segalanya. Pujian, kehebatan, kebesaran, kesucian semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tentu kita panjatkan kehadirat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Jamaah muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada pada bulan yang sangat mulia, bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, memberikan pesan kepada kita sekalian dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Dalam ayat yang sangat populer ini banyak pesan yang mendalam, yang merupakan inti dari kehidupan, yang mengingatkan kepada kita sekalian, yaitu adalah takwa. Takwa ini bukan hanya disampaikan pada bulan Ramadan, tapi hampir setiap minggu, minimal pada Jumatan, khutbah Jumat pun tidak sah jika tidak ada perintah mengajak kita untuk bertakwa. Jadi takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah inti kehidupan. Artinya apa? Itu adalah sumber kesuksesan, sumber kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Takwa. Takwa itu salah satu maknanya itu adalah, hakikatnya itu adalah pengendalian diri. Jadi internal, mengendalikan diri kita sendiri. Dalam surat Al-Baqarah tadi tentang perintah puasa tadi, salah satu instrumen, salah satu alat yang bisa kita gunakan untuk bisa mengendalikan diri adalah dengan berpuasa. Itu adalah salah satu alat agar kita nanti ujungnya bisa menjadi orang yang bertakwa. Puasa pada lahiriahnya itu adalah ibadah menahan lapar, menahan makan dan minum sejak pagi hari, sejak subuh, nanti kembali makan lagi setelah maghrib. Jadi secara lahiriah yang di permukaan itu nampaknya hanya mengendalikan diri dalam bentuk makan dan minum. Itu jika kita dalami lebih mendalam itu akan semakin luar biasa. Karena hanya dengan menahan dari makan, itu aja kita sudah merasakan luar biasa bagaimana lemahnya kita, bagaimana kekurangan kita. Nah itu dengan mengendalikan diri kita akan bisa merasakan kelemahan kita. Dan nanti di ujungnya dengan mengendalikan diri pada saat berbuka puasa kita akan bisa merasakan nikmatnya lahiriah. Bagaimana ketika kita bisa menahan itu pada akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Ini sama pelajaran dalam hidup kita seluruhnya. Dari kita mengendalikan diri itu adalah salah satu inti dari kehidupan yang bisa menghantarkan kita kepada ketakwaan. Sebagai contoh yang bisa kita jelaskan, saat ini adalah era digital, era media sosial yang luar banjir informasi. Namanya banjir itu justru kelemahannya adalah kita mendapatkan air yang bersih, informasi yang bersih itu sangat sulit sekali. Sehingga pada intinya di era digital ini, pelajaran puasa, mengendalikan diri kita sendiri itu menjadi sangat penting. Jadi sebagai contoh adalah
mulai dari kita mereview, mengendalikan diri, mana yang perlu dan mana yang tidak perlu. Ketika men-scroll, mendapatkan informasi yang tidak perlu, kita lewati. Terus kemudian kita menchat, merespon dari informasi itu di media sosial. Itu juga kita harus bisa mengendalikan diri. Jangan asal, apalagi ini besok di bulan puasa ini, kita harus latihan, bukan makan dan minum, tapi nanti selama bulan Ramadan dan seterusnya. Ini Ramadan kita jadikan latihan untuk mengendalikan diri. Jangan sampai kita mengeluarkan hal-hal yang negatif, hal yang berdampaknya tidak baik. Semua kita mempunyai kekurangan tentu. Jadi baik pemerintah, tetangga kita, saudara kita, jika nanti ada posting apa-apa, responnya itu harus hati-hati, jangan sampai justru menambah kesemrawutan dari media sosial ini. Jadi kita jaga diri kita sehingga nanti apa yang kita keluarkan itu bersih. Semua orang punya kekurangan, pemerintah juga punya kekurangan. Tapi dengan bertakwa kita justru fokus kepada kekurangan diri kita. Nanti kalau kita sibuk memberikan komentar yang negatif atau entah dengan alasan mengkritik atau apapun, kita harus menahan. Jadi nanti biar media sosial, karena kita tahu semua algoritma di dalam media sosial, begitu kita banyak mengeluarkan sentimen negatif, yang media yang akan datang kita itu juga setan-setan, sesuatu hal yang buruk juga, yang negatif. Oleh karena itu kita harus berhati-hati mengendalikan diri selama bulan Ramadan ini, sehingga nanti yang kita keluarkan dari diri kita selama bulan Ramadan itu adalah hal yang baik-baik. Perintah Allah dalam ayat yang lain itu ya ayyuhalladzina amanut taqullah wa qulu qaulan sadida. Jadi memang mengendalikan diri baik dalam puasa atau tadi dalam mengendalikan diri dalam berkata. Kalau sekarang media sosial kan kita dalam menulis itu memang dekat sekali dengan ketakwaan. Begitu kita bisa mengendalikan diri, makan dan minum, mengendalikan tangan kita, mulut tapi juga tangan kita, insya Allah kita akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah sudah jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau ada masalah apapun pasti akan diberikan solusi oleh Allah sendiri. Dan jika kita menginginkan rezeki yang banyak, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak pernah kita duga-duga ataupun tidak pernah kita minta. Jadi sekali lagi bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang luar biasa. Allah, kalau bahasa dunia itu mendiskon, mengobral apapun semua kebaikan, kerahmatan, pahala, keindahan, barokah dari Allah Subhanahu wa taala akan diguyurkan selama bulan Ramadan. Sehingga jangan gunakan kesempatan ini yang luar biasa ini hanya habis untuk memberikan sesuatu yang tidak bermanfaat. Setiap saat kita coba manfaatkan bulan Ramadan ini, sehingga nanti kalau kita bermedsos pun nggak apa-apa. Jadi nanti media sosial, akun-akun yang mengajak komentarnya negatif di-unfollow, tidak diikuti. Tapi akun-akun yang mengajak kebaikan seperti akun Masjid Raya Syekh Zayed Solo ini yang ada live pengajian, ikuti. Nanti insya Allah ketika kita jenengan semua unfollow yang tidak, misalnya 5 yang komentar negatif-negatif, jelek-jelek itu di-unfollow, terus kemudian Anda follow masjid-masjid atau pengajian, kemudian di-follow, otomatis itu akan menutup pintu negatif. Dan itu nanti dari media sosial, algoritmanya akan mengarahkan semua yang baik-baik itu akan datang kepada Anda. Sekali lagi, mari jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan pengendalian diri. Pertama, kita mengendalikan diri kita sendiri dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang mengarah kepada buruk, dan kita mendekati hal-hal yang baik.
Silahkan dicari sendiri apa yang sudah nanti akan diobral, akan didiskon, akan diberikan luar biasa banjir kebaikan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini. Dan mari kita sambut barokah pertolongan dari Allah, pengampunan dari Allah selama bulan Ramadan ini. Semoga kultum kali ini bisa bermanfaat dan semakin membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi insan yang baik, yang bermanfaat untuk semuanya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.